Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang jamak. Dalam bahasa Arab, jamak itu dibagi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang jamak. Dalam bahasa Arab, jamak itu dibagi dua, yakni jamak salim dan jamak taksir. Saya akan buat bagan dulu di papan tulis. Jam'un dibagi dua, yakni salimun dan taksirun. Jam'un salimun dan jam'u taksirin. Kata yang bermakna jamak ada dua, yakni salim dan taksir. Jamak salim dan juga jamak taksir, dua-duanya dibagi dua lagi, yakni untuk mudzakkar dan untuk muannas. Begitupun taksir sama, ada mudzakkar, ada muannas. Jadi, saya ulangi, jamak atau kata yang bermakna banyak, tiga ke atas, itu dibagi dua, yakni salim dan taksir. Baik salim maupun taksir, dua-duanya sama-sama dibagi dua, yakni mudzakkar dan muannas. Salim ada mudzakarnya, salim juga ada muannasnya. Taksir ada mudzakarnya, taksir juga ada muannasnya. Nah, sekarang kita bahas dari yang awal dulu, yang salim. Untuk jamak salim, untuk mudzakkar, polanya atau wazannya atau caranya cuma satu, yakni dengan di ujungnya dikasih una. Sebuah kata misalkan muslimun, maka jamaknya menggunakan jamak salim, yakni dengan menambahkan una di ujung kata. Maka kata muslimun menggunakan jamak salim menjadi muslimuna, mukminun mu'minuna, muhandisun, muhandisuna, dan seterusnya. Nah, pola untuk jamak salim yang mudzakkar hanya satu saja. Begitupun jamak salim yang muannas juga hanya satu pola, yakni atun ujungnya. Kalau tadi muslimun, satu orang muslim laki-laki, kalau muslimnya perempuan dan banyak, maka jamaknya tinggal menambahkan atun di ujung. Strip ini adalah huruf terakhir, terus tambahkan alif sama tak panjang di ujung. Muslimun, seorang muslim, kalau muslimah banyak, maka muslimatun. Mukminun, mukminatun, muhandisun, muhandisatun, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, jamak salim mudzakkar hanya satu, yakni polanya una. Begitupun jamak salim untuk muannas, polanya juga hanya satu, yakni atun. Itu jamak salim, baik mudzakkar maupun muannas. Baik salim mudzakkar hanya satu, maupun salim muannas juga hanya satu polanya. Mudzakkar una, yang muannas atun. Itu jamak salim. Nah, lalu bagaimana yang jamak taksir? Kalau jamak taksir, dari sisi bahasa kan taksir itu dari kassaro yukassiru taksiran. Artinya pecah.
Sedangkan salim artinya selamat. Kenapa salim disebut dengan selamat? Karena kata ketika menggunakan jamak salim, itu huruf-huruf dari kata itu tidak ada yang berantakan. Saya contoh dulu, misalkan kata muslimun di sini. Muslimun. Kata muslimun ketika dijamakan menjadi muslimunat. Lihat, mufradnya muslimun, jamaknya muslimunat. Ketika mufrad muslimun, apa huruf pertamanya? Mim harokat dhammah, mu. Huruf keduanya sin sukun, mus. Huruf ketiganya lam kasroh, li. Dan huruf terakhirnya tetap mim. Huruf keempat. Ketika dijamakkan, huruf-huruf dalam mufrad itu sama, nggak ada perubahan, nggak ada perpindahan. Nggak ada penambahan juga di awal. Huruf pertamanya tetap mu, sama kan? Huruf keduanya tetap sin, huruf ketiganya sama-sama li, dan huruf keempatnya sama-sama mim. Di tengah-tengah antara huruf pertama 2, 3, 4 nggak ada huruf penambahan. Sebelum mim pun nggak ada penambahan. Penambahannya hanya ada di huruf terakhir, yakni una. Begitupun ketika muslimatun, hanya penambahan di atun di ujung, sedangkan huruf pertama dan tengah sama sekali nggak ada yang berubah. Sehingga huruf-huruf dalam mufrad dan jamak tetap tidak mengalami perubahan. Artinya kata itu selamat dari perubahan yang membuat posisi hurufnya berantakan atau berpindah. Kadang di depan, jadi di tengah, atau yang tadinya di depan nggak ada huruf tambahan menjadi tambahan. Nah, kalau salim nggak ada tambahan di huruf sebelum huruf asli atau huruf yang ketika mufradnya ya. Nah, berbeda dengan taksir. Taksir sendiri artinya pecah. Maksudnya pecah apa? Nah, sebagai contoh misalkan kata tajirun. Tajirun mufradnya adalah huruf pertamanya ta, keduanya alif pemanjang, ketiganya huruf jim kasroh, huruf ketiganya run. Nah, kata tajirun jamaknya adalah tujarun. Ini sebagai contoh dulu ya. Tajirun mufradnya, jamaknya tujarun. Nah, tujarun ini jamak taksir. Kenapa disebut dengan jamak taksir alias pecah? Lihat, huruf pertama pada saat mufrad adalah ta. Tetapi huruf ta-nya harokatnya sudah berbeda. Ketika mufrad ta-nya fathah, ketika jamak ta-nya jadi dhammah. Beda dengan salim. Kalau salim, ketika huruf pertamanya di mufrad dhammah mu, jamak tetap mu. Tapi ketika taksir, meskipun huruf pertamanya sama-sama ta, tetapi harokatnya sudah berubah. Tajirun menjadi tujarun. Terus di mufrad, huruf kedua adalah alif. Tapi di jamak, huruf keduanya adalah jim. Sedangkan alif pindah menjadi huruf ketiga, tujarun. Dan di tengah-tengah ini ada huruf jim. Jimnya menjadi bertasydid. Padahal saat mufrad, jimnya tidak bertasydid. Itu udah berantakan. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain misalkan kata rahimun. Rahimun. Huruf pertamanya adalah ro, fathah. Keduanya ha kasroh, ketiga ya, keempat mim. Jamaknya adalah ruhamau. Ruhamau. Lihat. Rahimun huruf pertamanya ro fathah. Ketika jamak ro-nya dhammaru. Rahimun ketika mufrad huruf keduanya kasrohi. Ketika jamak huruf keduanya jadi fathah, ruha. Ketika mufrad huruf ketiganya adalah ya. Ketika jamak ya-nya hilang. Hilang. Dan setelah mim dikasih alif sama hamzah. Tuh, udah berubah. Udah berubah huruf-hurufnya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, contoh terakhir sebagai contoh saja untuk taksir. Misalkan kata tobibun. Tobibun huruf pertama to, huruf kedua ba.
ketiga ya mati, keempat ba lagi. Tapi jamaknya lihat, ada penambahan hamzah di awal a. To harakatnya fathah di mufrad, ketika jamak harakat to-nya jadi kasroh. Tabibun saat mufrad ada huruf ba 2 kali, huruf kedua dan keempat. Tapi ketika jamak huruf yang sama ini ba 2 kali dijadikan satu huruf menjadi tasydid, atibba, dan setelah ba ditambahkan alif dan hamzah, atibba, dan seterusnya. Nah, jadi jamak taksir itu adalah jamak yang huruf-hurufnya mengalami perubahan, berantakan, pecah. Yang dimaksud dengan pecah atau berantakan itu bisa jadi hurufnya mengalami perubahan posisi. Yang tadinya pertama jadi kedua, yang tadinya kedua jadi ketiga, yang tadinya ketiga jadi kedua, atau ada penambahan huruf di awal atau juga di akhir. Itu tentang jamak taksir. Makanya kenapa disebut dengan jamak taksir? Karena huruf-huruf pada saat mufrad itu mengalami perubahan ketika diubah menjadi jamak, alias hurufnya berantakan atau pecah atau berubah. Itu secara definisi ya. Nah, sama dengan salim, taksir juga ada untuk mudzakarnya, ada untuk muannasnya. Sebagai contoh saja, misalkan tadi di sini tajirun, jamaknya adalah tujarun. Mufradnya adalah tajirun. Terus tabibun tadi ya, jamaknya adalah atibba'u. Sedangkan untuk yang muannas, contohnya ada misalkan kata madrasatun. Madrasatun, belakangnya tun tuh, muannas berarti. Nah, jamak dari madrasatun adalah madarisu. Madarisu. Nah, tujarun ini salah satu contoh jamak taksir untuk mudzakkar, dan madarisu adalah salah satu contoh jamak untuk muannas. Nah, perbedaan antara taksir dengan salim, selain tadi bahwa salim itu huruf-hurufnya selamat, tidak mengalami perpindahan, perubahan, atau tidak berantakan, atau tidak pecah, sedangkan taksir mengalami perubahan. Nah, perbedaan yang lain adalah kalau salim mudzakkar hanya satu pola, muannas juga hanya satu pola. Mudzakkar polanya una, muannas polanya atun di akhir kata. Sedangkan taksir polanya, wazannya untuk mudzakkar sangat banyak, untuk muannas juga cukup banyak. Jadi yang taksir lebih kompleks atau lebih kaya gitu. Nah, sehingga belajar untuk taksir berbeda dengan belajar untuk salim. Kalau salim mah cukup sakicep, 2 kicep, hafal, gampang. Tapi untuk taksir perlu pembelajaran yang lebih spesifik dan waktu yang lebih memadai untuk bisa mempelajari jamak taksir. Demikian sekilas perkenalan tentang jamak. Saya simpulkan bahwa jamak ada 2 macam, yakni salim dan taksir. Terus masing-masing salim dan taksir dibagi 2 lagi, yakni untuk mudzakkar dan muannas. Untuk salim, mudzakkar polanya cuma satu, yakni menambahkan una di ujung kata, dan muannas juga yang salim itu hanya satu pola, yakni dengan menambahkan atun di akhir kata. Sedangkan taksir, pola jamaknya bervariasi, beragam, dan banyak. Demikian, kita akan lanjutkan dengan aplikasi sekaligus juga bahasan tentang masing-masing pola, baik yang salim maupun taksir. Kapan sebuah kata menggunakan jamak salim, kapan sebuah kata mufrad menggunakan jamak taksir. Kita akan ulas lebih jauh pada waktu berikutnya. Demikian.
Semoga bisa dipahami.